mewakili gitu ya, jadi anggota DPR itu sudah banyak dan meningkat. Selanjutnya, mari kita identifikasi siapa yang dikucilkan secara sengaja atau terkucilkan secara tidak sengaja pada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan terdekat Anda. Kenapa mereka dikucilkan atau terkucilkan? Nah, dari pengalaman Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang menurut pengamatan teman-teman kelompok masyarakat yang memang sengaja dikucilkan atau tidak sengaja terkucilkan gitu ya. Dan kenapa mereka ini dua ini mereka ini dikucilkan? Ada yang ingin mencoba untuk menjawab berdasarkan pengalaman teman-teman atau pengamatan teman-teman di desa dampingannya? Apa kira-kira siapa kira-kira yang biasanya ini secara sengaja baik individu ataupun kelompok di masyarakat kita yang memang sengaja dikucilkan? Kaum rentan. Apa? Disabilitas ya. Apa? Disabilitas. Oke, teman-teman disabilitas. Kemudian Ada apa ya? Kaum marginal. iya, kaum marginal siapa maksudnya? Perempuan. Kemudian Iya sih. terus apa lagi kira-kira yang memang dikucilkan secara sengaja? Yang kritis, oke. Apa? Beda pilihan politik, beda dukungan kepala desa misalnya. Itu yang sengaja. Oh itu ya, itu yang sengaja. Kemudian yang secara tidak sengaja apa? Ya Minoritas, oke. Disabilitas. Teman-teman kita mungkin agama yang minoritas. Terus apa lagi? Sebenarnya secara tidak sengaja itu Ya. ini Pak, Gimana? terus sekalian Iya. mereka sebenarnya kalau dicari secara partisipasi inklusinya bisa datang Iya, kan iya, gitu. iya. Dan bisa mengeluarkan pendapat kan Iya, gitu. iya. Namun ketika pelaksanaan realisasinya karena banyaknya adanya sinkronisasi kepentingan kegiatan itu Iya. sehingga akan tidak terjadi apa yang mereka menjadi kebutuhan mereka. Nah, menurut saya itu secara tidak sengaja yang menjadi terkucilkan, Iya. gitu. Dan ketika kita akan melaksanakan musyawarah berikutnya, mereka akan tidak mau hadir karena merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Oh, tidak dipenuhi gitu Padahal ya. itu secara tidak sengaja. Oke, oke. Ya, karena banyaknya sinkronisasi. Oh ya. Oke, kan mungkin bisa jadi di maksud yang terkucilkan tidak sengaja ini yang tidak terpantau oleh pemerintah desa. Jadi yang tidak yang tidak terlihat begitu sama teman-teman pemerintah desa. Terkadang kan tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, kalau benar-benar tidak datang ke tempatnya, tidak tahu rumahnya, begitu tidak berhadapan langsung, ini kan tidak tahu akhirnya gitu maksudnya. Yang dimaksud tidak sengaja dikucilkan itu mungkin yang saya pahami di sini juga itu gitu ya, yang memang kelompok-kelompok yang tidak sengaja terkucilkan gitu ya. Artinya ini di luar pantauan teman-teman yang ada di pemerintah desa itu gitu. Ini kemudian kita lanjut di jenis-jenis inklusi. Yang pertama, inklusi gender, yaitu semua orang dengan identitas gender mempunyai hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam pembangunan desa. Perempuan dan laki-laki dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan desa. Ini jelas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat juga tidak ada perlakuan yang berbeda. Semuanya harus diperlakukan sama dalam hal apapun, termasuk
dalam mendapatkan manfaat pembangunan gitu ya. Saya kira ini jelas untuk inklusi gender. Kemudian inklusi ekonomi. Inklusi ekonomi ini didasarkan pada konsep bahwa semua individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses sumber pendapatan dan permodalan. Inti dari inklusi ekonomi adalah memberikan rumah tangga dan masyarakat marginal untuk mengendalikan pendapat dan aset mereka sendiri. Ini untuk inklusi ekonomi ini yaitu mendorong kepada teman-teman kita yang terpinggirkan ini untuk bisa mendapatkan pendapatan dan pengelolaan aset mereka sendiri. Jadi kita coba mendorong atau menarik teman-teman yang terpinggirkan ini, yang selama ini dianggap terpinggirkan ini untuk ke tengah gitu ya. Kemudian inklusi pendidikan, yang pertama ini memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua anak, termasuk penyandang disabilitas tanpa memandang ras, etnis, bahasa atau karakteristik lainnya. Jadi ketika anak-anak kita yang memang usianya sudah waktu menginjak usia sekolah ini juga harus mendapatkan hak pendidikan yang sama gitu ya. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar seumur hidup bagi orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Di desa-desa kita juga ada diselenggarakan pendidikan informal gitu ya untuk Bapak Ibu lansia. Jadi memberikan semua warga untuk bisa mengakses pendidikan, baik yang anak-anak di usia sekolah sampai Bapak Ibu kita yang lansia. Kemudian inklusi digital. Ini menjembatani kesenjangan digital adalah salah satu tantangan terpenting di era sekarang. Semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di era digital adalah bagian penting dalam mendorong inklusi sosial. Jadi hari ini memang sudah zaman teknologi digital, semuanya serba mudah, informasi mudah kita dapatkan dan mudah kita bagikan. Nah, ini harapannya dengan kondisi seperti sekarang ini yang modern ini juga mampu mendorong terciptanya konsep inklusi kesetaraan ini gitu ya. Itu untuk inklusi digital. Kemudian mewujudkan inklusi sosial, desa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif bagi seluruh warga tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia atau kelas ekonomi. Jadi di sini jelas bahwa inklusi sosial ini adalah tugas dari tanggung jawab dari desa atau pemerintah desa. Jadi menciptakan lingkungan sosial yang posisinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian selanjutnya, desa yang inklusif secara sosial umumnya dapat mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan mendapatkan manfaat dari berbagai perspektif yang berkontribusi terhadap peningkatan pencapaian tujuan pembangunan. Ini ada 4 poin, ada 4 indikator tentang desa inklusi. Jadi poin yang pertama, yang dimaksud dengan desa inklusi adalah 1, hasil pembangunannya dirasakan semakin meluas dan semakin adil antar warga masyarakatnya. Kemudian yang kedua, warga dan lembaga desanya aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah desanya responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Yang keempat, BPD-nya aktif berjuang untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat marginal. Ini adalah 4 indikator keberhasilan desa inklusi. Nah, selama kita bekerja sudah 9 tahun ini, apakah kondisi ini sudah sesuai dengan 4 poin indikator ini atau belum? Mungkin barangkali ada yang ingin menceritakan situasi perkembangan dan kondisi inklusi di desa dampingannya, karena kita juga butuh informasi terkait inklusi ini yang memang setiap desa, setiap daerah punya kondisinya masing-masing dan dinamikanya masing-masing. Barangkali ada yang ingin sharing terkait dengan sudah meratakah misalnya sudah adilkah pembangunan di desa dampingan teman-teman misalnya, kemudian warga dan lembaga desanya sudah aktif atau belum ketika berbicara soal partisipasi proses pembangunan, kemudian sudah responsif belum pemerintah desa kepada kebutuhan masyarakatnya, kemudian BPD-nya sudah aktif berjuang untuk kepentingan masyarakat atau belum. Nah, itu yang selama ini kalau di wilayah saya di Jawa Timur memang terus dinamis. Terkadang setelah pergantian kepala desa ini mundur lagi. Yang selama ini partisipasi sudah naik gitu ya, setelah pergantian kepala desa ini bisa jadi menurun lagi, karena memang yang terpilih ini kan punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin yang kepala desa yang sudah S1 misalnya sudah sangat mudah gitu kita arahkan untuk menerapkan konsep inklusi ini. Tapi sementara untuk yang sudah sangat senior itu sangat susah sekali gitu ya untuk diajak bicara soal inklusi ini gitu. Ada yang ingin berbagi cerita? Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Mungkin langsung saja terkait dengan inklusi ini memang mudah untuk ditangkap, ya. Tapi realitanya masih sangat jauh. Ya. Satu sisi ini kan melihat daripada kepemimpinan dan tak terlepas dari politik kan demikian. Nah, sehingga walaupun mungkin kita pendamping sudah mendorong dan tahu pemetaan kan begitu, pemetaan sosial itu. Nah, kita kembali ke pimpinan kan demikian. Kadang mungkin kedekatan, belum keluarga, pasti itu dulu. Nah, mungkin tidak tahu betul-betul itu idealnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita melihat di tahun 2027 kemungkinan, karena di dalam ruangan ini tuh ada calon perbekal ya, dan sudah mendengar seperti ini pasti arahnya kan wah lebih luas kan daripada mungkin berbekal yang enggak, saya sendiri calon kali akan Daungannya. bukan teman-teman ya, ada di Pengambengan, ada di Banyu Biru, ada di Melaya, Ada di Brambang. iya. Kalau memang itu leading sektor leadernya ya
kan banyak juga dari pendamping itu yang sukses juga. Nah, yang dulu kita program PNPM itu Pak Nurkolis juga ada yang sudah menjadi perbekal juga. Dari TPK banyak menjadi perbekal sampai saat ini juga. Ya, DPR lebih lagi kan begitu. Tapi lain hal, ketika sudah DPR lupa juga. Sudah lupa. Nah itulah kondisi kita kan begitu. Bagaimana cara kita mengemas untuk bisa betul-betul melaksanakan inklusi yang betul-betul ideal kan begitu. Nah mungkin seperti itu Pak Kasir. Terima kasih. Berarti selama ini kondisinya sudah Ya, kalau perkembangannya. menurut persentase itu ada Ya. lah ngomongnya, kan gitu. Tapi kan tidak seutuhnya 100% kemudian merupakan memikirkan masyarakat keseluruhan kan gitu. Pasti ya. orang-orang dekat dulu lah, pasti itu. Iya. Tim ses. Tim suksesnya dulu. Bapak posisinya TA, PD apa BLD? Oh, Kolkap, OTA. Kan secara umum tahu kondisi di kabupatennya, kan memang bicara persentase begitu selama kita masuk, ya kan, waktu itu di 2016 apa 2015 waktu itu, nah ada peningkatan atau enggak gitu maksud kita. Ya. Ada. Ada. Ada ya. Tapi tidak sempurna ya. Kurang bisa besar biasanya. Kalau paling besar semuanya pasti Kena ya. Oke, intinya yang jelas memang ini adalah tugas yang berat, termasuk tugas yang berat. Inklusi ini yang jelas kita sudah bekerja keras ya selama ini untuk mendorong partisipasi inklusi ini. Yang penting kita sudah melihat perkembangannya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya kan begitu. Ini sudah habis. Saya kira itu